warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah penampungan milik Dinas Sosial, milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di samping saya saat ini ada Kak Rohani, salah seorang pelukis disabilitas yang sangat viral dalam beberapa waktu dekat ini. Beliau mulanya adalah kondisinya sangat normal, namun pada usia 26 tahun beliau mengalami sakit artritis reumatoid atau penyakit radang sendi. Nah, seiring berjalannya waktu, penyakit itu kemudian mengalami inflamasi kronis yang membuat kondisi beliau menjadi seperti saat ini. Kak Rohani, bagaimana, kapan tiba di Banda Aceh, Kak? Semalam. Acara apa? Acara ketemu dengan Ibu Risma, Ibu Media Sosial. Oke, bagaimana Kak kesan setelah bertemu dengan Bu Menteri Risma nih? Alhamdulillah senang ya, udah belum pernah lihat langsung, tiba-tiba bisa lihat langsung. Dulu Kakak kuliah dari sekolah di mana sih Kak? SD kan ya Pak? SD dulu saya di SD Pupuk, SMP di Simpang Muling, dan SPP pertanian di Lusuko, cabangnya dari Sari. Oke, basicnya di bagian pertanian. Ya. Bagaimana ceritanya sampai menjadi seorang guru honorer di sekolah dasar? Mungkin kebetulan memang suka juga jadi guru. Kebetulan waktu itu ada lowongan pekerjaan, kan banyak yang kerja jadi yang Sempat berapa lama? ada sekitar 6 bulan. 6 bulan. Nah, dari waktu itu sekitar tahun 2007-2008 berarti Kak ya? Iya, sekitar itu. Oke, kemudian kenapa sampai berhenti menjadi guru, kenapa Kak? Toh banyak kawan-kawan pada waktu itu yang hari ini sudah menjadi pegawai negeri sipil. Karena makin kurang sehat. Nyeri kaki mulai terasa sampai ke lutut, ke pinggul, ke otot tubuh. Sempat berobat ke rumah sakit Cut Mutia di Aceh Utara ya Kak ya? Pernah 2 kali obat. Kalau praktek sering ya, kayak sore. Nah, mungkin juga Kak Rohani bisa membagi bahwa dulu beliau karena berpikir nyeri sendi, kemudian beliau hanya membeli obat di apotik. Seperti itu kan Kak? Iya benar. Karena mungkin perasaan nggak mungkin terjadi yang lebih dari ya sekedar mungkin ya sakit biasa aja, minum obat ya sembuh, ternyata nggak mungkin tambahkan. Nah, kawan-kawan semua, untuk diketahui, dulu ketika masih sehat, Kak Rohani ini di usia 26 tahun itu dia memiliki berat badan sekitar 60 kg. Pasca sakit yang menahun, berat badan beliau ini turun 30 atau sampai 35 kg. Atau setara dengan badan anak usia 11 tahun. Oke, Kak Rohani sekarang apa kegiatan sehari-hari ya? Ya melukis, ya cuma itu. Melukis ya? Ya. Melukis dengan tangan kanan atau tangan kiri atau bisa keduanya nih Kak? Dulu waktu pertama kali sakit kan, karena belum pernah melukis lagi, melukisnya pakai tangan kiri. Karena perasaan ini udah kaku, yang pada itu kaku. Tapi makin coba ini lagi, coba yang kanan lagi, bisa juga ternyata. Jadi hari ini Kak Rohani bisa melukis dengan tangan kanan dan tangan kirinya ya? Bisa dengan tangan kiri. Dan sekarang lebih itu yang kanan. Untuk menggambar satu sketsa itu butuh waktu berapa hari ya? Berapa lama Kak? Sekitar 3-4 ya. Kenapa bisa selama itu? Ya karena kondisi nggak memungkinkan, nyeri, tembuk kalau lama duduk.
sakit pinggang kalau lama duduk. Jadi dalam satu hari Kak Rohani bisa melukis berapa aja? Iya, pagi biasanya habis makan 2 jam, habis makan siang 2 jam. Jadi sehari paling lama itu 4 jam 4 melukis jam. kayak. Oke, jadi untuk satu lukisan sketsa itu bisa menghabiskan waktu 2 sampai 3 hari ya. Oke, selain lukisan sketsa, ada lukisan apa lagi yang Kak Rohani buat? Lukisan di kanvas pakai cat, Apa lagi? di triplek. Apa kerumitan perca? Dan apa yang membedakan lukisan perca dengan lukisan yang lain? Kalau lukisan perca nggak habis biaya, maksudnya nggak habis biaya karena dia kan dari kain bekas dibuat. Cuma pakai triplek aja, pakai lem. Modalnya pun seberapa lah, nggak banyak. Oke, kalau model perca itu kan rumit tuh, Ya, karena harus menggunting dan menempel kan. Itu bisa menghabiskan waktu berapa lama? sampai 2 bulan pernah. 2 bulan untuk satu lukisan. Makanya jarang bikin ya. Kadang cuma berapa, ada yang udah terjual juga. Oke, hari ini Kak Rohani tinggal bersama dengan ibunya Aminah yang sudah berusia 69 tahun. Kak Sawian yang usianya 47 tahun. Dan beliau sendiri sudah berusia 40 tahun. Biaya sehari-hari untuk biaya ekonomi bertahan hidup itu dari mana nih? Ayah dulu pensiunan. Ya, itu ya bukan guru, yang pegawai negeri lah. Jadi biaya Itu ya dari itu kami makan. selain itu dari pendapatan melukis ini ya. Melukis juga ya. Kalau boleh tahu satu gambar sketsa Kak Rohani itu bayar berapa? Berapa kakak dibayar? Yang ukuran kepala saja, satu kepala sekitar 50.000. Sangat murah dengan lukisan Iya. itu. Kenapa kamu jual semurah itu? Apakah memang di Nggak sampai hati kalau itu, kecuali agak ribet ya. Minta dulu. Karena sekedar muka aja, muka sama leher. kalau lukisan kanvas seperti yang kakak kasih ke Ibu Menteri tadi, Dia sekitar 1 juta. 1 juta rupiah. Berapa lama itu melukis? Itu nggak lama. Kalau nggak salah dulu ada sekitar 7-8 hari. Kalau untuk perca sendiri kakak jual berapa tuh Kak? Yang Sampai 3 juta. Dulu yang pernah terjual 2,5 juta. Ukuran yang besar juga. Oke, dari biaya melukis itu yang pendapatannya tidak menentu ya setiap hari bahkan setiap bulan. Apakah biaya atau pendapatan dari melukis itu bisa sedikit menutupi kebutuhan ekonomi harian? Bisa. Biasanya untuk keperluan sendiri. Keperluan seperti baju, cat, ada juga pensil. Oke, misalnya ini ada kawan-kawan yang ingin memesan jasa Kak Rohani untuk melukis wajahnya sendiri atau keluarga, caranya bagaimana? Kemana kita harus Langsung menghubungi? nelpon aja langsung ke rumah juga lebih bagus. Karena nggak jauh lah kalau Nomor teleponnya kakak ingat berapa? 0822 6968 3810. Oke. Apakah dari melukis ini alasan pertama kakak melukis itu kenapa? Apakah ingin sebagai untuk memecah kejenuhannya atau apakah agar tidak terlalu ingat dengan kondisi? Pertama hobi. Kedua biar jangan suntuk. Ketiga yang bilang tadi biar nggak kerasa sakitnya. Suntuk kadang yang gimana ya? Kalau udah ngelukis udah kayak kerasa nyaman banget, tenang, nggak ingat apa-apa lagi, nggak lihat luar. Setelah viral nih Kak, kan sudah banyak yang mengenal nih Kak Rohani, hasil lukisannya dan sebagainya nih Kak. Apa kebahagiaan bagi Kak? Atau ada tujuan lain yang ingin dicapai untuk kedepannya Kak? Tujuannya ya ingin lebih
lebih dikenal lah lukisan saya, lebih dikenal karena kebanyakan kan dekat orang sekitar rumah, orang-orang awam yang kurang paham apa itu lukisan. Ya, dengan adanya lukisan saya, ya semoga mereka tahu itu nih, oh ini lukisan ini, oh ini lukisan ini, oh ini lukisan pakai pensil ini. Biasanya mungkin orang tuh suka lihat di TV, kan ini langsung lihat lukisan karya saya. Ada nggak hal-hal lucu lainnya yang misalnya ketika lagi bikin lukisan tiba-tiba ya pensilnya nggak ada atau wajah orang yang dilukis memang lucu atau sebagainya, ada nggak? Ada. Kalau misalnya lagi dilukis kadang itu diapain sama cecak. Cecak biasa gitu. Oh, jadi Ceca apa namanya BAB sembarangan lagi ya? Lagi ngelukis kadang udah rusak karena rumahnya dari Oke. Kemudian kalau kucingnya gimana? Mengganggu nggak? oh kadang ganggu juga sampai ditumpahin cat kemarin. rumahnya ada yang Lagi ngelukis dia lari-lari gitu sama sini. Kalau Kak Rohani kan juga melukis apa namanya, kalau bikin lukisan pakai cat itu kan diaduk di ini kan, di apa namanya, di atas tutup apa tutup wajah priuk, tutup priuk ya. Berapa banyak itu yang hilang nggak? 2 udah dipakai, 1 lagi hilang tadi ngapain sama mama. Mungkin dibuang ya, nggak ada kotor ya. Betul. Kalau bikin lukisan perca kan juga ada keunikan sendiri ya, dari apa namanya, Kak Sawian yang nanyain jilbabnya kan. Oh iya benar. Itu Kadang bagaimana jilbabnya hilang. Dikirain apa Rohani yang ngambil. Padahal bukan ya. Ada juga. Oke. Nah Kak, apa namanya, Kakak juga pernah nyari warna hijau ya, nggak ketemu warna kainnya. Iya betul. Terus ketemunya di mana? Baju yang dipakai. Jadi bagaimana tuh? Kebetulan nyari yang hijau kan, pas kali ini ada. Sulit potong. Jadi sampai segitu besarnya pengorbanan demi sebuah lukisan ya. Iya. Dari harus diam-diam ngambil jilbab kakak sendiri ya. Iya. Sampai harus motongin baju sendiri ya. Iya. Kira-kira ke depan gorden rumah mau dipotong nggak Kak? Kalau ada yang warna yang cocok, potong juga. Iya. Oke. Yang paling penting itu karya ya. Iya, penting karya. Masalah bagaimana caranya itu nomor belakangan. Hasilnya. Yang penting hasilnya. Soal penderitaan dan bagaimana kita harus menyiasati itu urusan belakangan. Iya betul. Kak, kira-kira mau naikin harga nggak? Harga lukisan, harga gambar sketsa tadi kan 50.000 satu wajah. Iya. Kira-kira Kak mau naikin nggak? Ya sekitar per wajah 70 lah. Udah. Kenapa nggak sampai 100 atau 200? Jangan, kasihan orang, karena yang pesan kan nggak semua yang berduit ya. Ada yang anak sekolah, anak kuliah. Tapi kan di wilayah kita misalnya di Aceh Utara, Luxwangi, Aceh Utara dan sebagainya di daerah Aceh, itu kan sangat sulit nyari pensilnya aja, kita harus nyari bahan Aceh kan waktu itu. Oh ya benar emang. Jadi biasanya kakak kalau butuh kayak pensil dan sebagainya, bagaimana ceritanya tuh kak? Di mana belinya? Pesan keluar ya. Apa boleh buat? Kan satu pensil itu bisa menghasilkan beberapa lukisan. Apa kakak nggak berpikir misalnya mengubah dari menggunakan pensil menggunakan arang? Mungkin saya kurang ahli ya, belum pernah coba betul-betul. Enak pakai pensil. Masih ada Batu pakai biasa. pensil. Oke, kalau lukisan sketsa udah berapa banyak kak yang kakak hasilkan? Ratusan. Ratusan. Dari tahun berapa tuh? Yang sudah ada yang Oh order tuh tahun iya, berapa? sekitar 10 tahun udah kalau sketsa. Pembelinya juga udah sampai Di bawah tahun 2015 sudah ada yang pesan. Cuma aktif kan tahun 2015 kan? lukisan seperti tadi ada sketsa, kemudian ada kanvas, kemudian juga ada yang perca. Itu udah dijual kemana aja? Pembelinya udah kemana aja? Pembelinya kebanyakan di Aceh di sini. Ada yang ke Bali, ada yang Pekanbaru. Sampai ke Bali, Sampai Pekanbaru.
punya nggak cita-cita misalnya suatu waktu lukisan kakak itu tembus ke pasar internasional atau ada orang luar negeri yang mau beli? Pernah kepikiran nggak, bayang? Pernah. Jadi maunya Ya cuma kalau di luar biasanya banyak saingan, banyak pelukis senior. kalau kepikiran atau keinginan mau lukisannya masuk dalam sebuah galeri lukisan, pernah nggak kak? Pernah bikin galeri ya. Kalau misalnya ada kontes atau lomba lukisan nanti yang diadakan secara nasional, mau ikutan nggak kak? Mau banget. Jadi harapannya suatu waktu lukisan kakak bisa ditempel di sana ya? Iya benar. Biasanya di Bandai sering dibikin acara. Ada tulis namanya Rohani and Yusuf dari Desa Pulo Kecamatan Syam Talira Arun Aceh Utara ya. Iya. Kak, ada nggak pesan atau kesan yang ingin kakak sampaikan ke kawan-kawan semua? Bagaimana mereka harus menerima kehidupan ini? Bagaimana mereka harus siap dengan berbagai tantangan ke depannya? Jangan suka mengeluh. Jangan menjadi peminta-minta. Iya ya betul. Pasti ada itu yang kayak mana dibilang masing-masing punya bakat tersendiri, masing-masing punya keahlian tersendiri. Tinggal kita mengolahnya. Bagaimana mengasah keahlian itu Iya, yang menjadi rupiah. Iya betul. Oke. Nah kakak misalnya kakak kan kondisi duduk di atas kursi roda, tiba-tiba melintas nih sepanjang perjalanan kayak kemarin atau nanti sore balik melihat atau minta-minta itu, kakak sedih nggak atau kakak berpikir malah aduh ngapain kalian dengan kondisi itu? Ya sedih pastilah, kenapa nggak diapain lah, kan Allah udah kasih kita potensi, kita talenta kita masing-masing, tinggal kita yang mengolahnya. Mau atau tidak mau itu aja. Iya. Harapan besarnya adalah semoga orang-orang di luar sana yang melihat Menginspirasi mereka lah. bisa menginspirasi mereka Iya, semua iya. ya, agar mereka lebih kreatif, benar. lebih siap dan kondisi yang semakin maju hari ini ya kak. Iya. Nah demikian kawan-kawan semua bincang-bincang singkat kita, yang baik diambil, yang tidak baik dengan diambil. Itu saja, saya Adatullah dan Rohani. kita pamit kawan-kawan semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe Aceh Good News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.